Halo, oke, langsung aja ya. Hari ini kita mau bongkar obrolan menarik nih dari Radi Devlukia di JCT Podcast. Sumber kita itu video YouTube yang ngebahas soal kebiasaan makan yang kadang nggak kita sadari tapi ngaruh banget ke pencernaan. Plus gimana caranya hidup lebih happy gitu lewat makanan. Radi ini kan latar belakangnya unik ya. Ahli diet klinis, ahli gizi, tapi juga konselor kesehatan Ayurveda. Keren ya. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba tarik intisari praktisnya lah ya, dari Ayurveda sama pengalamannya Radi, yang bisa langsung Anda coba buat pencernaan lebih oke dan hubungan sama makanan juga lebih baik. Siap kita bedah? Siap. Nah, yang bikin Rajisi ini menarik banget kan memang perpaduan itu tadi ya, nutrisi modern barat ketemu sama kearifan kuno Ayurveda. Dia itu menekankan banget pentingnya pencegahan. Bukan cuma nyembuhin pas udah sakit, tapi gimana biar nggak sakit. Kuncinya itu pendekatan personal. Nggak bisa lah satu cara buat semua orang. Dan kita ini harus jadi partisipan aktif buat kesehatan kita sendiri. Ayurveda itu kayak ngajarin kita dengerin bisikan tubuh, ya sebelum sinyalnya jadi teriakan masalah gitu. Betul-betul. Dia sendiri bilang kan, Ayurveda itu rasanya kayak pulang ke rumah buat dia. Nah, ini nyambung nih ke konsep penting soal energi makanan dalam Ayurveda. Ada 3 mode atau energi ya, Sattva, Rajas, sama Tamas. Pernah dengar kan? Iya, 3 guna itu. Makanan satwik itu ya kayak buah segar, sayuran segar, yang penuh prana atau energi kehidupan. Katanya sih bagus banget buat badan dan pikiran. Bikin tenang, jernih gitu. Oke, terus yang Rajasik. Nah, kalau rajasik itu yang kayak pedas, asin, asam. Yang ngasih kepuasan cepet gitu. Bikin semangat sesaat lah. Tapi ya perlu dibatasi, nggak boleh kebanyakan. Oke. Terus yang terakhir Tamasik. Kalau tamasik ini yang perlu dihindari mungkin ya. Kayak gorengan, makanan sisa kemarin, makanan olahan yang berat banget. Ini yang cenderung bikin kita lemes, lesu, pikiran jadi tumpu. Jadi energinya itu nggak cuma ngaruh ke fisik, tapi ke kesadaran kita juga. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda di rumah. Coba deh perhatiin, makanan yang Anda makan itu bikin Anda merasa gimana setelahnya? Bikin seger atau malah bikin ngantuk? Wah, menarik banget ya soal energi makanan ini. Nah, ngomongin soal merasa enak dan sehat, Radini juga bagi tips praktis nih buat hidup gembira lewat cara makan kita sehari-hari. Salah satunya, ini simple tapi sering kelewat. Makan sampai puas aja, jangan sampai kenyang banget atau begah. Kira-kira ya 3/4 penuhlah perutnya. Betul. Katanya ini biar pencernaan nggak kerja terlalu berat gitu ya, dan kita juga nggak langsung ngantuk parah habis makan. Banget. Sering kan kita bablas gitu ya. Dan yang nyambung sama itu, pentingnya ngunyah makanan. Ini kayaknya sepele tapi krusial. Mulut kita ini kan tahap awal banget pencernaan. Kalau kita ngunyahnya bener, lama, sampai lumat, itu kerja lambung jadi jauh lebih ringan. Radi cerita kakeknya dulu nyuruh ngunyah sampai 32 kali. Mungkin kedengaran agak lebay ya, tapi intinya kunyah sampai halus. Apalagi kalau Anda sering kembung atau ada masalah pencernaan. Oke, 32 kali ya. Wah, PR juga tuh ngitungin. Oke, ini nih ada lagi tips yang mungkin bikin kaget sebagian orang. Hindari minum dingin atau pakai es pas lagi makan. Radi pakai analogi Ayurveda yang bagus banget. Katanya, itu kayak nyiram air ke api pencernaan kita, atau Agni. Nah, Agni ini konsep kunci banget di Ayurveda. Ibaratnya kayak mesin pengolah di tubuh kita yang ubah makanan jadi energi. Minuman dingin, apalagi banyak cairan pas makan, itu bisa mademin si Agni ini. Bisa ngencerin enzim pencernaan juga. Prosesnya jadi ndak optimal. Terus solusinya gimana dong? Kan kadang enak ya minum es teh kita pas makan. Iya sih, tapi sarannya Radi, coba deh minum air hangat atau suhu ruangan. Atau teh herbal. Dia nyebut teh CCF tuh. CCF, apa tuh? Campuran koriander, ketumbar, cumin, jintan, sama fennel, adas. 3 rempah ini dalam Ayurveda dikenal bagus banget buat nyimbangin pencernaan. Bisa bantu ngurangin gas, nenangin perut, tapi nggak mademin Agni tadi. Nah, ini balik lagi ke ide jadi partisipan aktif. Coba aja amati sendiri efeknya di badan Anda gimana. Oh, jadi CCFT ya, ketumbar, jintan, adas. Oke. Nah, soal mengamati diri ini, Radih juga saranin bikin semacam jurnal makanan. Iya, betul.
Tapi bukan cuma nyatet apa yang dimakan ya. Bukan cuma itu, tapi juga gimana rasanya badan kita mungkin 2-3 jam setelah makan. Ada pola nggak? Makanan apa yang bikin kita nyaman, mana yang bikin, perut nggak enak atau kepala pusing misalnya. Ini cara konkret buat mulai dengerin bisikan tubuh kita tadi, sebelum masalahnya jadi gede. Bener juga ya, kadang kita makan aja nggak merhatiin efek setelahnya. Nah, selain jurnal, ada lagi nggak alat bantu simple? Ada, ini simple tapi powerful banget. Nafas, breath work. Coba deh, sebelum mulai makan, ambil beberapa nafas dalam dulu. Pelan-pelan aja. Itu kayak ngasih sinyal ke sistem saraf kita. Oke, tenang dulu, siap-siap mencerna nih. Sekaligus bikin kita makan jadi lebih pelan, lebih sadar, nggak buru-buru. Menarik. Jadi, nafas dulu sebelum makan ya. Bisa dicoba nih. Radi sendiri pakai teknik napas ini buat nenangin diri. Bahkan sebelum acara penting katanya. Bisa jadi jangkarlah antara pikiran sama tubuh kita. Oke, beralih ke soal apa yang dimakan nih. Ada poin menarik soal protein, terutama buat yang vegetarian atau plant-based kayak Radi. Iya, dia cerita kalau dulu dia agak kurang asupan proteinnya. Terus pas dia coba naikin, dari sumber kayak kacang-kacangan, lentil, tahu, biji-bijian gitu, dia ngerasa beda banget. Lebih kenyang tahan lama, terus katanya kesehatan rambut sama kulitnya juga membaik. Oh ya, berarti protein nabati juga penting ya. Dia juga nyingkung soal kedelai ya. Kan banyak mitos tuh. Betul, dia klarifikasi. Selama konsumsinya wajar dan pilih produk kedelai yang berkualitas, nggak masalah kok. Justru sumber protein nabati yang bagus. Nah, ini juga poin yang kuat banget menurutku. Pergeseran fokus. Dari makan biar kelihatan oke, jadi makan biar merasa enak dan sehat. Iya banget, melepaskan diri dari tekanan harus tampil sempurna secara fisik dan mulai menikmati proses menyehatkan diri dari dalam. Bener-bener merasa baik gitu. Di sini peran rempah-rempah penting lagi ya? Penting banget. Rempah itu bukan cuma bikin masakan jadi enak, tapi punya khasiat obat juga dalam Ayurveda. Kayak TCCF tadi kan rempah semua tuh. Atau contoh lain, ngunyah sedikit biji adas setelah makan. Itu bisa bantu pencernaan dan nyegerin napas juga. Simple tapi bermanfaat. Wah, banyak ya detail-detail kecil yang ternyata ngaruh. Terakhir nih, soal rutinitas harian yang dukung ritme alami tubuh. Iya, ini juga penting. Hal-hal kayak bersihin lidah pas pagi, tongue scraping buat buang sisa metabolisme semalam, terus meditasi sebentar buat mulai hari dengan tenang, hindari layar biru atau cahaya terang pas malam hari biar tidur lebih nyenyak. Terus ada juga abhyanga ya, pijat badan pakai minyak hangat itu. Betul, itu bagus banget buat relaksasi, nenangin sistem saraf, dan melembabkan kulit. Dan soal waktu makan, Ayurveda menyarankan makan porsi terbesar itu pas siang hari. Kenapa siang? Karena pas siang itu agni atau api pencernaan kita lagi paling kuat-kuatnya. Jadi lebih efisien gitu mencerna makanan berat. Detail-detail kayak gini kalau dilakuin rutin, efeknya kerasa banget kesehatan secara keseluruhan. Oke, jadi banyak banget ya yang bisa kita ambil dari obrolan Radi ini. Kalau dirangkum nih, intinya apa ya kira-kira? Intinya sih, jadilah partisipan aktif buat kesehatan Anda sendiri. Mulai deh dengerin sinyal tubuh Anda, jangan nunggu sampai teriak. Terapkan kebiasaan makan yang sadar, kayak tadi, ngunyah yang benar, hindari minum dingin pas makan. Dan manfaatin juga kearifan Ayurveda ya. Pahami energi makanan, kekuatan rempah-rempah, sama pentingnya nafas itu tadi. Betul, dan pendekatan ini tuh bukan soal aturan ketat yang bikin stres ya, tapi lebih ke observasi diri. Eksperimen kecil-kecilan, cari tahu apa sih yang benar-benar bikin Anda sehat dan nyaman, baik secara fisik maupun mental. Kan tiap orang beda-beda ya kebutuhannya. Tepat sekali. Jadi kayak jadi detektif buat kesehatan diri sendiri gitu ya. Menarik. Pendekatannya ya observasi sama eksperimen personal itu. Bukan sekedar ikut-ikutan tren tanpa dirasain dulu cocok apa enggak. Cari keseimbangan yang pas buat diri sendiri. Nah, oke. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda coba renungkan. Gimana kalau minggu depan Anda sengaja pilih satu aja kebiasaan makan buat diobservasi lebih dalam? Misalnya, coba deh fokus ngunyah lebih lama dari biasanya. Atau hindari total minuman dingin pas makan siang aja selama seminggu. Kira-kira apa ya yang bakal Anda sadari tentang respons tubuh Anda sendiri setelah mencoba itu? Coba aja dulu. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya.